Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini Ustazah bisa kembali berjumpa dengan kalian melalui video pembelajaran tematik. Salawat serta salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua. Nah, anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di buku 3E atau tema 5 tentang cuaca, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, keyword atau kata kunci dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang cuaca, musim, iklim, pengurangan pecahan, dan teknik menyambung. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, murid mampu membedakan cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, murid mampu menyelesaikan soal pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi, setelah pekan lalu kita telah belajar tentang penjumlahan pecahan, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Dan yang ketiga, murid mampu membuat karya dengan teknik menyambung menggunakan tusuk veston. Ya, tapi hari ini Ustazah hanya akan membahas lebih jauh tentang tujuan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, kita akan membahasnya di lain waktu ya. Nah, ambak atau apa manfaat mempelajari materi ini? Nah, manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah kita mampu mengetahui perbedaan antara cuaca, iklim, dan musim. Jadi setelah pekan lalu kita sudah belajar tentang apa itu cuaca, nah hari ini kita akan belajar tentang iklim dan musim. Nah, kita juga bisa melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Dan kita juga mampu membuat karya dengan tusuk veston. Sekalian, masih ingat apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti hujan, cerah, berawan, mendung. Ya. Nah, jadi itu pembelajaran kita pada pekan lalu ya, jangan dilupa. Selain cuaca, ada yang disebut dengan iklim dan ada juga yang disebut dengan musim. Apa itu musim dan iklim? Perhatikan teks berikut. Kalian bisa membuka buku kalian, buku tema 5 atau 3E di halaman 92. Hubungan cuaca, musim, dan iklim. Coba lihatlah keluar jendela. Bagaimana keadaan di luar? Apakah berawan, hujan, berangin, atau cerah? Keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca. Cuaca terjadi dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca di suatu tempat dapat berubah dengan cepat. Misalnya, keadaan cuaca pada pagi hari cerah, namun pada siang hari bisa jadi cuacanya berubah menjadi mendung atau hujan. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Satu musim bisa berlangsung berbulan-bulan lamanya. Meskipun musim hujan, bukan berarti hujan turun setiap hari. Pada musim hujan, hujan sering sekali terjadi. Sedangkan pada musim kemarau, cuaca sering kali cerah. Musim yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh iklim. Nah, apa itu iklim?
Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Iklim meliputi daerah yang luas. Iklim terdiri atas iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Negara-negara yang beriklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara yang beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Negara dengan iklim subtropis antara lain negara Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, dan masih banyak lagi negara-negara yang beriklim subtropis. Nah, anandaku sekalian, dari teks tadi kita bisa mengetahui bahwa ternyata cuaca itu keadaan udara di suatu wilayah dalam waktu yang singkat. Ya, contohnya tadi ketika pagi hari cerah, bisa jadi nanti sore berubah jadi mendung atau hujan. Sedangkan musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Bisa sampai berbulan-bulan ya. Contoh di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan bisa saja terjadi sampai 4 bulan atau 3 bulan. Bahkan bisa lebih ya. Nah, sedangkan iklim adalah pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Ya, jadi iklim itu mempengaruhi musim dan mempengaruhi cuaca. Iklim tropis hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, contohnya negara kita. Sedangkan iklim subtropis itu memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, itu informasi yang kita dapat dari teks hubungan cuaca musim dan iklim. Jadi ingat ya, cuaca itu terjadi sangat singkat. Ya, perubahannya bisa pagi ke siang, siang ke malam. Sedangkan musim itu butuh waktu berbulan-bulan. Sedangkan iklim itu terjadi dalam waktu yang sangat lama. Nah, coba kalian perhatikan halaman 102. Teks tentang perubahan musim di negara subtropis. Setiap daerah di permukaan bumi memiliki iklim masing-masing. Negara beriklim tropis memiliki 2 musim. Contohnya negara kita, Indonesia. Jadi cuma ada musim hujan dan musim kemarau. Ada pula daerah-daerah beriklim subtropis. Daerah beriklim subtropis ditandai dengan adanya pergantian 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Nah, seperti apa musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas? Mari kita lihat bersama. Saat musim gugur, udara terasa dingin. Siang hari terasa lebih singkat dibandingkan malam hari. Oleh karena itu, suhu dingin. Daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian berguguran. Ya, jadi itu ketika daun-daun pada pohon sudah mulai berguguran dan berwarna kecoklatan, itu menandakan bahwa telah musim gugur. Nah, setelah musim gugur, datanglah musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin. Salju menutupi jalan dan pepohonan. Jadi musim dingin itu biasanya ditandai dengan turunnya salju ya. Nah, selanjutnya setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Nah, setelah musim semi berakhir, datanglah musim panas. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Biasanya pada musim panas ada yang disebut sebagai liburan musim panas, ya, untuk negara-negara yang memiliki iklim subtropis. Nah, setelah membaca informasi tentang musim di daerah
subtropis, nah kalian silahkan buat ringkasannya dengan mengisi bagan pada buku kalian di halaman 104 ya. Jadi kalian isi ringkasannya tentang musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Nah, keadaan cuaca dapat mempengaruhi makanan dan minuman yang dimakan. Pada cuaca hujan, kita lebih memilih makanan yang hangat ya. Nah, hari ini hujan turun seharian. Ibu membuat roti bakar untuk Nina dan Adi. Roti bakar tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Setelah dimakan Adi, roti tersisa 5/8 bagian. Lalu, Nina memakan 2/8 bagian. Nah, yang ditanyakan, berapa bagian sisa roti sekarang? Nah, soal tersebut dapat diselesaikan dengan pengurangan pecahan. Pengurahan pecahan dapat diselesaikan dengan bantuan gambar. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, jadi di sini sudah ada gambar. Nah, tadi dikatakan bahwa roti dipotong menjadi 8 bagian sama besar ya. Setelah dimakan Adi, rotinya tersisa 5/8 bagian ya, yang berwarna hijau ini, bagian yang tersisa. Nah, setelah itu Nina memakan 2/8 ya. Jadi kita silang 2 bagian yang berwarna hijau karena telah dimakan oleh Nina. Nah, jadi bagian yang tidak diberi tanda silang dan berwarna hijau itulah yang menjadi sisa dari bagian roti. Ya, coba dilihat bersama. Jadi kira-kira sisa berapa? Nah, sehingga potongan roti yang tersisa adalah 3/8. Jadi 5/8 dikurang dengan 2/8. Jadi ingat ya, kalau ada kata sisa, artinya soal tersebut meminta kita untuk melakukan pengurangan. Ya, kalau kata kuncinya adalah sisa. Nah, saya ulangi. 5/8 dikurang 2/8, hasilnya adalah 3/8. Nah, silakan perhatikan contoh lainnya pada buku kalian halaman 94 ya. Nah, di sini ada soal 9/12 dikurang 2/12 sama dengan berapa? Nah, cara penyelesaiannya, perhatikan baik-baik ya. 9/12 dikurang 2/12. Pertama-tama tentu kita buat kotak dulu ya, sebanyak 12 bagian. Ya. Nah, kotak yang diwarnai itu berwarna biru, nilainya adalah 9/12. Nah, dikurang 2/12, berarti kita ambil 2 ya, atau kita kurangi 2 kotak yang berwarna biru. 2/12. Nah, sisanya berapa? Ayo kita hitung bersama ya. Sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi sisanya ada 7 dari 12 bagian. Berarti 7/12. Nah, caranya 9/12 dikurang 2/12 sama dengan 7/12. Ya, jadi cara pengerjaannya hampir sama dengan penjumlahan. Jadi tinggal dikurang saja ya. Bagian pembilangnya ketika penyebutnya sama. Penyebut itu yang mana? Ingat, penyebut itu yang bagian bawah ya. Jadi karena di sini penyebutnya sama-sama 12, maka tinggal kita kurangi saja 9 dan 2. Kita kurangi pembilangnya. Hasilnya adalah 7. Jadi 9/12 dikurang 2/12 adalah 7/12. Nah, ketika hujan sering turun, orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Terlebih lagi di masa pandemi ini. Nah, untuk mengisi waktu luang selama di rumah, kamu bisa membuat kerajinan tangan sederhana. Salah satunya adalah kerajinan tangan yang dibuat dengan teknik menyambung atau menempel. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, ini dengan teknik menyambung menjahit ya. Nah, ini tempat pensil. Nah, ini juga tempat pensil. Tapi sebelum kita melakukan percobaan atau saya berikan video tentang cara membuatnya, kalian harus belajar dulu untuk memasukkan benang ke dalam jarum.
Ya, jadi ingat memasukkan benang ke dalam jarum. Nah, nadaku sekalian, udah saya rasa cukup untuk hari ini pembelajaran kita. Nah, tugas kalian silakan buka halaman 106, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3 ya. Nah, syukron atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.